Perkenalkan, nama saya Inca Butar-Butar. Saya dari kelompok Kaidah Sosial dan Kaidah Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah. Menurut KBBI, kaidah adalah rumusan asal yang menjadi hukum atau aturan yang sudah pasti. Kaidah dibagi menjadi dua, yaitu kaidah sosial dan kaidah hukum. Kaidah sosial ini pada hakikatnya merupakan perumusan suatu pandangan mengenai perilaku atau sikap yang dilakukan atau yang tidak dilakukan, yang dilarang atau yang dijadikan dan dianjurkan untuk dijalankan. Kaidah hukum ini melindungi lanjutan kepentingan-kepentingan manusia yang sudah mendapat perlindungan dari kaidah lainnya dan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang belum mendapat perlindungan dari kaidah lainnya. Kaidah sosial ini dibagi menjadi dua tata. Yang pertama, tata kaidah dengan aspek kehidupan pribadi dibagi menjadi dua. Yang pertama, kaidah kepercayaan atau keagamaan. Yang kedua, kaidah kesusilaan. Yang kedua, tata kaidah dengan aspek kehidupan antar pribadi dibagi menjadi dua, yaitu pertama, kaidah sopan santun atau adat. Yang kedua, kaidah hukum. Penggolongan kaidah dibagi menjadi 5. Yang pertama, kaidah sosial. Pedoman hidup yang berlaku dalam masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang melanggar dari peraturan sosial yang ada. Yang kedua, kaidah hukum. Segala peraturan yang telah dibuat secara resmi yang dibuat pemegang kekuasaan. Yang ketiga, kaidah kesusilaan. Ini menyatakan sesuatu yang belum pasti terjadi atau sesuatu yang harus terjadi. Yang keempat, kaidah kepercayaan atau keagamaan. Ini berhubungan erat dengan tingkat kepercayaan harus dimiliki oleh setiap manusia. Kepercayaan berhubungan rohani dan tidak bisa ditentukan oleh nilainya. Dan kaidah kesopan santunan, peraturan hidup yang timbul dan hasil pergaulan sekelompok itu. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan tentang hubungan kaidah hukum dan kaidah sosial. Di mana kaidah hukum ini mempunyai hubungan dengan kaidah sosial, yaitu memiliki hubungannya terdiri atas dua, tentang hubungan positif sama hubungan negatif. Di mana dalam kaidah sosial itu terdapat kaidah kesusilaan, kaidah agama maupun kaidah kesopanan. Di situ memperkuat dengan kaidah hukum. Dan juga kalau hubungan negatif itu saling melemahkan jika isi kaidah hukum dan kaidah sosial lainnya saling bertentangan. Misalnya larangan agama membunuh sang manusia dengan alasan apapun bertentangan dengan undang-undang, contohnya seperti itu. Dan juga hubungan antara kaidah sosial dengan kaidah hukum ini sangat berkaitan erat, karena dalam kaidah sosial itu sifatnya saling mengisi. Artinya kaidah sosial sama kaidah hukum ini dia saling mengisi, dimana kaidah sosial itu mengatur tentang kehidupan manusia dalam masyarakat. Kaidah hukum itu dan kaidah sosial tidak hanya saling mengisi, tapi juga saling memperkuat. Jadi itulah hubungan antara kaidah hukum sama kaidah sosial. Berikut di sini pada slide yang berikut itu tentang persamaan dan perbedaan kaidah hukum dan kaidah lainnya. Kalau persamaannya itu bisa kita lihat dari kaidah hukum. Tujuannya itu kaidah hukum punya tujuan itu sama dengan kaidah sopan santun, yaitu tentang ketertiban masyarakat dan juga mengenai isinya. Kaidah hukum ini mempunyai isi yang sama dengan kaidah sopan santun, di mana tentang ditunjukkan kepada sikap lahir. Nah, itu persamaannya. Dan perbedaannya itu kaidah hukum itu berbeda dengan kaidah agama, dan kaidah kesusilaan itu letak perbedaannya itu ada di tujuannya. Dimana kalau kaidah hukum tadi itu kan ketertiban masyarakat tujuannya, dan kaidah agama itu serta kaidah kesusilaan tentang
penyempurnaan manusia agar jangan menjadi manusia yang jahat. Jadi semuanya itu tentang kebaikan, namun yang lebih ke sosial itu kaidah hukum. Jadi itu letak perbedaannya. Dan juga kaidah hukum letak perbedaannya itu dari asal usul. Itu berbeda dengan kaidah sopan santun, kaidah kesusilaan, kaidah agama itu berbeda. Asal usulnya di mana? Kalau kaidah hukum sendiri asal usulnya itu dari masyarakat secara resmi, dan kalau kaidah sopan santun dari masyarakat secara tidak resmi. Kalau kaidah kesusilaan dari diri sendiri atau nurani, dan kaidah agama tentunya dari Tuhan. Nah, kaidah hukum ini asal usulnya dari masyarakat, di mana masyarakat sendiri itu karena tidak bisa menyelesaikan suatu masalah, maka dibentuklah suatu hukum di mana pemerintah yang berdaulat atas hukum tersebut. Nah, juga ada perbedaannya mengenai saksi, di mana kalau kaidah hukum itu dari masyarakat secara resmi, kaidah sopan santun itu dari masyarakat secara tidak resmi, kaidah kesusilaan dari diri sendiri dan masyarakat secara tidak resmi. Kalau kaidah agama tentunya dari Tuhan. Itu letak perbedaannya. Jadi kita sudah bisa membandingkan persamaan sama perbedaan dari kaidah hukum dengan kaidah lainnya. Berikutnya tentang isi dan sifat kaidah hukum. Dalam kaidah hukum dapat pula dikaji dalam sifatnya dibedakan atas dua. Yang pertama itu bersifat imperatif, dan yang kedua bersifat fakultatif. Kalau bersifat imperatif itu karena sifatnya mengikat dan memaksa yang harus ditaati. Jadi hukum tersebut itu sikapnya itu memaksa agar masyarakat itu taat terhadap aturan yang udah ditetapkan. Jadi mengikat bagi setiap orang yang ditetapkan dalam kaidah hukum. Nah, bersifat fakultatif yaitu kaidah hukum yang sifatnya tidak serta-merta harus ditaati karena sifatnya hanya bersifat perlengkapan. Jadi maksudnya ini bisa dilihat dari contohnya, dimana kaidah imperatif itu memiliki contoh seperti seluruh norma hukum pidana. Nah, kalau hukum pidana kayak gitu kan harus ditetapkan dan masyarakat harus menaatinya. Namun kalau contoh dari bersifat fakultatif itu contohnya seperti pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan mengenai pembuatan perjanjian kerja biasa tertulis dan tidak tertulis. Jadi dalam hal pekerjaan kan di situ kita tidak ada pemaksaan, dimana bukan pada waktu yang lalu tentang kerja rodi. Kalau yang itu tidak sama sekali berhubungan, sebab undang-undang sudah menetapkan seperti itu. Jadi yang bersifat fakultatif itu mengenai suatu pekerjaan. Jadi itu undang-undang tersebut sudah ditetapkan untuk tidak harus ditaati. Sifatnya hanya bersifat perlengkapan. Itu yang kedua tentang bersifat fakultatif. Jadi kita udah mengerti tentang sifat-sifat kaidah hukum. Terima kasih. Berikut akan dijelaskan oleh teman kita. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Trisno Siregar, Prodi Ilmu Komunikasi, Angkatan 2018. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur kaidah hukum. Unsur-unsur kaidah hukum ada 4. Yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan bersifat memaksa. Yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran tersebut adalah tegas. Kemudian selanjutnya adalah sanksi hukum. Sanksi hukum ada 3. Yang pertama ada pidana, yang kedua ada perdata, dan yang terakhir adalah administratif. Sanksi hukum pidana. Dalam hukum pidana,
hukum disebut hukuman. Menurut R. Susilo, hukum adalah perasaan tidak enak atau sengsara yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pengadilan. Hukuman adalah hukum penyelesaian dalam pasal 10 KUHP yang terdiri atas A. Pidana pokok. Terdiri dari yang pertama pidana mati, yang kedua pidana penjara, yang ketiga ada kurungan, dan yang keempat adalah denda. Nah, selanjutnya B. Pidana tambahan, yaitu ada pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Dan yang kedua ada sanksi hukum perdata. Dalam hukum perdata, bentuk hukuman dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi dan hilangnya suatu keadaan hukum yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum yang baru. Dan yang terakhir adalah sanksi administratif. Sanksi administrasi adalah sanksi yang dibebankan terhadap administrasi atau ketentuan undang-undang yang mengatur administrasi. Pada umumnya, sanksi administrasi terdiri yang pertama denda. Misalnya yang diatur dalam PP nomor 28 tahun 2008. Dan yang kedua, pembekuan hingga pencabutan izin. Misalnya diatur dalam Permenhub nomor 26 tahun 2009. Dan yang ketiga, ada pemberhentian sementara administrasi untuk membahas jatah produksi. Misalnya, pengaturan dalam Permenhub nomor P39 strip Menitut 11 strip 2008 tahun 2008. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Shalom.